Oke. Iya, iya. Siap. Nah, Mas Doni, Mm-mm. oke, suara dan tampilan aman ya? Aman, aman, aman. Clear, Oke, clear. akhirnya sudah aman. Nah, Mas Doni, kita mau ngegibahin saham seperti Asik. biasanya, Heeh. ya. Oke, akhir-akhir ini kan kita lihat market tuh roller coaster ya, Ya. seperti di Dufan. Memang sih IHSG-nya sudah di 7.000, sudah di atas level psikologis, di level 7.000-an. Itu sudah memberikan kelegaan sebagai investor ya, sebagai trader. Harusnya teman-teman yang posisinya nyangkut-nyangkut harusnya sudah pada kejemput nih. Ya. Asal jangan lupa dijual. Terus yang bikin kita optimis dan lega juga, kelihatannya The Fed sudah mulai melunak gitu ya Mas. Ya. Terus kita lihat rupiah juga udah mulai gravitasi, sudah makin dekat ke level 16.000. Um, Capital inflow dari investor asing juga semakin deras ke bursa saham kita sejak Juni kemarin. Nah, tapi satu hal yang membuat investor dan trader nih deg-degan, Mas, tentang pemilu. Ah, Tapi itu bukan pemilu di Indonesia, karena pemilu di Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik dan tinggal tunggu pelantikan aja ya. Tapi pemilu di Amerika, meskipun nan jauh di sana, tapi pengaruhnya kita lihat bisa juga nih sampai ke Indonesia ya. Gimana Mas Doni pandangannya tentang pemilu di Amerika? Tentang sekarang kandidatnya tuh Donald Trump sama Kamala Harris. ya. Ya, Silakan sebenarnya Mas. sih kalau either itu Trump atau Kamala ya, menurut aku tetap aja Amerika itu melakukan namanya kebijakan proteksionisme gitu kan. Dia tetap memprotek ekonomi negaranya gitu kan. Cuman bedanya itu kalau kayak Trump itu lebih vokal, lebih frontal begitu ya. Tapi kalau yang dari Biden kan dia lebih soft sebenarnya. Tapi tetap aja, nggak dia tetap melakukan restriction terutama terhadap Cina. Cuman nanti yang akan membedakan itu kalau di Trump ini lebih ke trade war, tapi kalau di Biden ini dia lebih benar-benar perang beneran itu ya, di mana dia mendukung kayak misalkan Ukraine lawan siapa Rusia gitu kan, mereka mendukung Ukraina gitu ya, terus kayak Israel lawan Palestina, jadi benar-benar yang ngeluarin dana apa semua mensupport gitu. Tapi kalau yang dari Biden kan, kalau Biden dari Trump kan dia berbeda gitu kan, dia berusaha untuk meredam konflik geopolitik ini, dia lebih dekat dengan Rusia, mungkin dia bisa kayak udahlah jangan perang lah, santai lah atau gini. Jadi dia berusaha meredam, seandainya dia jadi presiden lagi, itu pasti dia akan meredam perang yang benar-benar perang, tapi dia lebih ke trade war dengan Cina gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda pendekatannya, walaupun sama-sama memproteksi Amerika itu sendiri kalau aku lihat ya dari ini. Dan tadi mungkin kalau kita bilang bahwa memang pemilu di Indonesia sudah selesai ya, pemenangnya Pak Prabowo gitu. Tapi ada lagi nih yang pilkada. Ini pasti juga sentimen yang buat aku kan ada flow kan, ada uang yang berputar. Sama kayak di Amerika juga si Kamala Harris begitu si Bidennya mundur dari pencalonan dapat 100 juta apa US dollar dari donasi gitu kan. Jadi kayak benar-benar pasti kalau namanya pemilu ada namanya uang yang berputar di situ. Jadi itu mungkin jadi trigger yang cukup baik untuk ekonomi Amerika begitu ya. Kalau aku lihat secara ini. Tapi kalau kita lihat dulu ketika pemilu 2016 ya, si Trump itu selama eh, pemerintahnya dia ya, Amerika sebenarnya inflasi cukup cukup terkendali sih ya, kisaran 1,9, terus PDB-nya juga naik 6,8%-an gitu. Jadi eh tinggal ini aja, kayak si Trump ini kan pebisnis ya. Jadi dia kayak misalkan nge-tweet apa, dulu pakai Twitter ya, ini sekarang jadi X gitu ya. Itu pasti heboh gitu. Jadi kayak kita tuh nunggu-nunggu dia nge-tweet apa gitu. Jadi lebih lebih hal yang seperti itu. Dan kalau kita lihat memang setiap di kampanye dia, Trump ini dengan Make American Great Again itu, dia bilang apa kemarin ya, drill drill baby drill gitu kan, terus close our border gitu ya. Dia dengan akan menaikkan tarif dari 10% ke 60% untuk Cina ya. Terus dan untuk negara lain dipukul rata tarifnya 10% untuk impor gitu ya. Lalu untuk EV kemarin awalnya 100 jadi 200 gitu kan. Jadi supaya mobil-mobil Cina itu kalau masuk ke Amerika tuh mahal banget gitu kan.
Jadi itu satu. Kedua kayak imigran, dimana dia benar-benar anti yang sebenarnya nggak suka banyak banget sama imigran gitu ya. Dia kalau buruh imigran itu kan kalau di Amerika mungkin tarifnya, rate-nya per jamnya mungkin $1-2 gitu. Kalau orang Amerika kan bisa $3-4. Dia maunya itu orang Amerika yang kerja gitu supaya kayak Amerika itu proud gitu sama warga negara aslinya dia kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kripto mungkin ya, karena wakilnya apa, calon wakil presidennya si Trump ini kan pegang Bitcoin gitu. Jadi harapannya nanti kalau apa, dia menang, kripto bakalan naik gitu ya. Karena emang kalau Biden itu dia benar-benar merestriksi dari apa, aturannya ketat banget untuk kripto gitu kan. Kayak misalkan apa ya, pajaknya untuk trading kripto kan 20% ya. Tapi kalau untuk yang mining kripto 30% gitu. Itu cara dia untuk apa ya, merestrict dia dari mana apa ya, kripto. Terus tapi akhirnya dia juga melunak ya, si siapa namanya, si Biden ya, dengan dia luncurin apa kemarin tuh ya, eh, ETF ya, ETF-nya Bitcoin sama ETF-nya ETH gitu ya. Jadi ya sebenarnya eh kalau Trump ya lebih lebih frontal aja sih gitu. Dan dia benar-benar akan perang dengan Cina gitu, perang dagang gitu. Itu yang mungkin terutama untuk EV ya, dimana dia sebenarnya pengennya itu bukan ke EV gitu ya, pengennya ya mobil-mobil yang manual. Makanya kayak dia pengen drill drill baby drill, ini benar-benar yang ayo kita nambang nih, nambang, nambang minyak gitu ya. Bukan pakai EV gitu, walaupun ya kalau kita lihat ya EV pakai batu bara tetap sih. Dia punya apa, sumber dayanya untuk energinya kan tetap pakai batu bara gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalnya yang menang justru Kamala Harris, gimana nih pandangannya Mas Doni? Kamala Harris ini kan kalau kita baca tuh dia dipandang kayak sosok yang terlalu lemah gitu. Nggak sekeras, kayak nggak seangkuh Trump yang percaya diri gitu. Jadi ini yang harus diyakinkan dari apa, Partai Demokrat ya, untuk bisa membuat sosoknya. Ini kan si Kamala kan dulu jaksa kan, jaksa agung kan gitu. Jadi kayak gimana nih, dia harus bisa nampilin karakter yang tidak terlalu soft gitu ya. Jadi yang lebih mungkin orang akan lebih respect ke dia kalau dia berani untuk bersikap tegas, bukan keras yang serampangan, tapi lebih bersikap tegas. Mungkin itu yang diharapkan. Tapi kalau secara kebijakan, aku rasa eh, baik Biden maupun Kamala ini hampir sama sih gitu. Cuman caranya lebih soft dibandingkan dengan Trump gitu. Kalau kayak Biden kan sekarang dia lebih perang sama China itu dalam urusan teknologi, betul kan? Pokoknya kalau yang ahli teknologi Cina-Cina gitu, dia berusaha untuk membatasi hegemoni Cina begitu. Makanya dia juga kayak waktu itu masalah semiconductor gitu kan, yang biasanya pegang sama Taiwan gitu kan. Dia benar-benar yang uh, ngesahin undang-undang itu dengan duit sekian miliar dolar untuk bangun apa namanya, industri manufaktur yang semiconductor itu di Amerika supaya bisa nyaingin Taiwan dan Cina gitu, seperti itu. Jadi kayak kayak TikTok misalkan gitu kan, ada pembatasan dari mereka gitu. Jadi benar-benar lebih kayak alih teknologi yang produknya Cina itu berusaha uh, dikuasai, atau kalau nggak mau kamu diusir gitu. Sama-sama proteksi sebenarnya dua-duanya, cuman yang satu lebih soft, satunya ini lebih lebih frontal mungkin kalau untuk Trump ya gitu. Mas Don, tapi kalau dari ramalan Simpson, Hmm. itu Amerika sudah lihat ya meme-nya ya Mas ya? Ya. Presiden wanita loh. Ya apa ya, mungkin belum pernah kan Amerika itu negara Belum. demokratik itu bisa di presidennya wanita, kalah sama Indonesia dong. Megawati pernah Iya, jadi presiden gitu kan, jadi Indonesia. sesuatu yang menarik ya, karena kan Kamala ada keturunan India gitu ya, gitu. Jadi Afrika juga ya. iya, jadi minoritas bisa menang itu perempuan lagi. Nah itu mungkin new hopes, bisa juga jadi tergantung dari tim kampanyenya Kamala ya, apa itu yang mau diangkat, kayak minoritasnya dia gitu ya. Terus ya wanita tuh bisa juga berperan lebih jadi presiden juga bisa gitu kan, membuat histori pertama kali untuk Amerika, itu bisa juga sih. Mungkin tergantung wakilnya juga ya, Mas ya. Iya. Itu trik ya. Siapa yang Mm-mm. mendampingi dia. Iya. Hmm.
ya benar. Kalau kita lihat pollingnya, Mas, Mm-mm, dari berbagai data nih memang setiap hari berubah-berubah. betul. Kejar-kejaran antara suaranya pendukung Donald Trump sama si Harris, ya. Tapi kalau kita cermati, Mas, beberapa pekan lalu saat kandidatnya itu masih Donald Trump sama Biden, dan saat itu Donald Trump unggul ya. Saat itu Donald Trump unggul. Ya, Justru tiga indeks utama Amerika kayak S&P, Nasdaq, Dow Jones itu justru rally gitu loh, Mas. ya. Tapi kalau menurut pandangan Mas Doni, kenapa sih market kelihatannya suka kalau Trump yang maju seperti itu, Mas? Kembali, Amerika tuh lebih cenderung perubahan gitu. Jadi mereka, kalau buat aku ya, mereka lebih suka perubahan dibandingkan sesuatu yang stagnan. Gitu ya, kalau kita lihat sekarang mungkin kehidupan di Amerika juga nggak terlalu baik ya karena tingkat suku bunga tinggi satu ya kan. Sekarang aja pada berharap nih supaya Amerika nurunin suku bunga kan gitu. Orang mau beli rumah, data penjualan rumah di Amerika sekarang itu kan turun 5,4% kalau nggak salah ingat ya. Jadi benar-benar nunjukin bahwa apa-apa tuh mahal gitu. Jadi kayak ya mereka pengen nggak, jangan sampai terlalu lama gitu loh tingkat suku bunga tuh tinggi seperti itu gitu. Kan inflasinya udah hampir 2%, masih 3% sih gitu. Cuman mau berapa lama dipertahankan tetap tinggi gitu. Kalau kita lihat Eropa aja udah nurunin suku bunga kan. Eropa, Cina udah nurunin suku bunga, Kanada nurunin suku bunga gitu. Nah, jadi ya harapannya sih ya nggak mesti harus nunggu. Kalau kita lihat kan sebenarnya di surveinya kan udah hampir 100% ya berharap bahwa Fed rate itu turun di September. Gitu. Betul. Mm-mm. Nah kalau kayak saham-saham teknologi emang koreksi ya, udah karena aku rasa cukup bubble lah, ya, cukup cukup tinggi gitu ya. Mungkin Tesla itu yang lumayan karena kayak mungkin dia yang apa robot apa itu ya, yang peluncurannya harusnya di bulan Agustus dia undur jadi Oktober kan yang robot taksinya dia. Hmm. Itu juga jadi sentimen kan buat Tesla. Terus dia punya earning per share juga agak terus Drone, sedikit gitu. drone. Mm-mm, gitu. Terus yang Alphabet juga begitu kan. Jadi ya aku rasa mungkin juga bisa jadi ada rotasi sektor di Amerika itu bisa terjadi sih. Karena selama Hmm. ini kan yang naik ini yang Nasdaq kan, yang saham-saham yang AI, Nvidia Betul. gitu-gitu kan. Memang leading terus. Cuman ya kembali lagi nanti orang akan tanya lagi nih fundamentalnya gimana gitu. Walaupun Amerika lebih siap sih secara teknologi dibandingkan Indonesia ya. Gitu. Iya. Oke. Nah, kalau menurut pandangan Mas Doni, misalnya yang terpilih ini Donald Trump sebagai presiden, mungkin nggak dia bisa mendikte The Fed untuk memangkas suku bunganya kapan suka-sukanya si Donald Trump? Sebenarnya kalau di Amerika tuh the Fed sih independen sekali ya. Jadi even kayak sekarang Biden pun nggak bisa intervensi gitu kan, karena mereka independensinya beda gitu sama Indonesia mungkin masih ada diintervensi. Tapi kalau Amerika tuh benar-benar the Fed-nya tuh ya sombong aja gitu, angku aja gitu ya. Dia kalau sesuai data gitu, kalau parameternya menurut dia nggak cocok ya nggak bisa. Cuman memang kalau Trump ini dia lebih vokal. Kalau dia nggak suka, dia nggak setuju, dia ngomong di media gitu kan. Dia bisa mengkritik the Fed gitu. Kalau si Biden kan tidak. Gitu. Itu yang apa kita lihat sangat perbedaannya itu sangat besar sekali antara dua tokoh ini. Cuman yang kalau aku lihat ya kalau misalkan Trumpnya menang itu EV kan dia berusaha batasin ya untuk yang mobil-mobil Cina gitu ya. Nah ini juga takutnya tuh sentimen ke Indonesia karena ya tahu sendiri nikelnya itu dari Indonesia gitu kan. Cina sendiri itu ekonominya turun kan ke growth-nya kayak salah cuma 4,7 atau 4,8 kan. Ekspektasinya kan 5,1 tuh. Makanya Cina turunin suku bunga lagi gitu. Kita impor berapa ya? Impor kita tuh lebih besar daripada ekspor kita. Ya kan? Ke Cina berapa ya impor kita? Sebentar. Kita impor tuh 35,2%, sedangkan kita ekspor ke Cina 23,71% gitu. Jadi kalau kalau bisa dibayangin ya seandainya kalau uh, Cina itu mengurangi impornya dari kita ya itu bahaya juga buat Indonesia gitu. Walaupun kalau kita bilang secara nikel ya, contoh smelter itu kan sebenarnya modalnya modal orang Cina kan. Perusahaan Cina taruh di Sulawesi dananya, terus barangnya udah jadi dikirim ke sana,
ke Cina balik lagi gitu kan, terus labanya lari ke Cina lagi, ya nggak? Terus nanti mobilnya balik ke Indonesia, BYD masuk ke Indonesia lagi gitu. Ya itulah, ya kita kan ya cuman retail ya, cuman ya buat aku kalau misalkan kondisinya itu terlalu dibatasi, berarti kan Cina nggak akan jualan ke Amerika banyak-banyak ya, betul nggak? Dia harus cari pasar untuk mobilnya kan. Paling dia lari ke Asia lagi, kembali ke Indonesia lagi. Nah, nanti sentimen negatifnya itu ke kita sebenarnya, bisa jadi sih. Karena nilai tukar kita kebayang dong gitu ya. Kita ekspor berapa, dapat yuan berapa, tapi kita harus kasih dia pembelian kita ke produk-produknya dia lebih gede lagi gitu. Rupiahnya bisa lemah lagi gitu. Gitu. Jadi ya kayak si malakama juga buat Indonesia ya. Makanya kalau kita lihat pelemahan rupiah yang bulan apa itu Mei Juni itu kan lumayan lumayan besar ya. Makanya government keluarin SRBI itu kan besar kan. Coba kita lihat berapa ya? SRBI kayaknya naik dah. Mei itu 169 triliun. Terus Juni 190 triliun. Ya kan SRBI-nya. Kalau dari Januari aja cuma 95 triliun loh. Februari 49 triliun. Tapi begitu rupiah itu turun, terpaksa SRBI diterbitkan dengan bunga yang 7,3% lah, 7,2% lah. Itu kan untuk nyerap dana asing kan. Gitu. Supaya rupiah kita nggak jeblos ke 16.500 gitu. Itu aja belum terjadi perubahan apa presiden loh di Amerika gitu. Jadi ini juga harus dipertimbangkan ya. Eh, aku nggak tahu ya secara makro BI akan seperti apa gitu. Kalau kita lihat kan dari sektor kayak energi pun ya tidak memang menguat, tapi kan sebenarnya udah turun kan penguatannya itu. Harga komoditas kita udah nggak kayak dulu kan, nikel aja turun year to date. Iya nggak, bisa oversupply gitu-gitu kan. Itu sih yang jadi PR juga. Jadi kayak kita ini kaya nih sumber daya alam gitu, tapi hmm, manfaatnya seberapa besar dieksploitasinya masuk ke Indonesia itu harus dipikirin karena so far kalau aku lihat ya smelter-smelter itu investasinya masuk tapi bukan dalam bentuk uang yang besar ya tapi karena dalam bentuk mesin-mesin yang ya tahu kan dia kan anu mesin tenaga kerja juga ada tenaga ahli dari Cina juga nanti labanya lari lagi ke Cina gitu-gitu jadi itu juga satu PR yang mungkin bagian investasi suruh mikir juga ya supaya kita kayak apa ya aku bilang kan kita selalu udah mulai nih kayak kalau kita terima Cina pakai yuan nggak pakai mata uang masing-masing lah ya udah nggak pakai dolar lagi gitu tapi tetap aja kita eh, masih nilai tukar rupiah itu masih belum stabil gitu itu sih yang jadi PR buat dalam negeri kita ya. Berarti kalau kemenangannya Donald Trump sebagai presiden di masa depan, itu bisa memberikan dampak negatif secara tidak langsung ya Mas, buat Indonesia ya. Bisa. Karena aku rasa gini ya, geopolitik ini tentu Amerika juga melihat ya bahwa Indonesia ini kayak nikelnya itu dikuasai oleh Cina sebenarnya. Ya kan? Mostly kan perusahaan-perusahaan Cina yang invest di kita gitu loh. Nah, aku rasa intelijen Cina Amerika juga nggak gini juga gitu ya. Makanya kalau susah banget supaya Elon Musk itu mau buat pabrik mobil di Indonesia padahal nikelnya di sini gitu. Jadi kayak jadi big question kan gitu sehingga mungkin Amerika kayak Elon Musk lebih masuk lewat apa lewat satelit lewat Starlink-nya gitu loh ya kan dia dikasih red carpet tapi dia investnya kecil banget gitu yang penting data apa semua dia tahu semua ini secara jadi kayak dia lebih lebih mentingin perang di teknologinya dibandingin kayak istilahnya kayak kayak dia uh, lebih mentingin gimana dapat data itu semua kalau kita ngomong negatifnya ya dia dari segi intelijennya tadi itu semua apa namanya teknologi yang kita pakai itu lebih ke Amerika daripada ke Cina kan secara sistemnya dia gitu. Nah, tapi dia juga tahu bahwa Indonesia ini lebih didominasi oleh Cina. Nah, itu kayak kita kan di bawah tengah-tengah nih. Karena tengah-tengah nih Indonesia ini. Itu sih PR yang ya mungkin nanti pemerintahan yang baru bisa memikirkan lah ya yang terbaik seperti apa supaya balance maksudnya aku tuh karena kalau EV-nya itu digencet, pasti
kena juga di kita. Kita aja sekarang begitu kita bilang, oh, kita stop ekspor nih gitu kan, biji nikel atau apa gitu. Tapi harga nikelnya kan jadi jeblok akhirnya karena oversupply juga. Jadi kayak si malakama buat kita apa gitu. Oke, mungkin aku juga mewakili rasa penasarannya teman-teman di sini, Mas. Ya, Kan ya. kalau Trump menang, Hmm, dia tuh hmm, ngepro sama kripto, sama ya, Bitcoin ya. betul. Itu kripto bisa balik bullish lagi lah. Nanti bikin transaksi saham kita makin sepi nggak ya? Eh, ya, aku rasa sih memang kalau kita ngomong dari datanya ke saya semua memang yang daftar di kripto lebih besar ya daripada yang di saham. Jadi kayak Gen Z yang generasi alpha itu lebih tertarik di kripto gitu ya dibandingkan dengan di saham gitu. Cuman ya kembali lagi kalau menurut aku orang itu kan nyarinya yang penting cuan kan. Jadi kayak mereka alokasi asetnya itu bisa mau deposito, mau nabung emas, mau apalagi itu reksadana, mau obligasi, mau saham ataupun kripto gitu kan. Ya memang saham sama kripto ini lumayan tinggi resikonya gitu. Cuman buat aku ya jangan pesimis juga gitu ya kan. As long as kayak di saham ya, asalkan aturannya itu jelas. Kayak misalkan saham IPO tuh harusnya yang IPO yang bermutu gitu kan. Terus kayak FCA kemarin yang sampai sekarang ditutup tuh bid overnya itu kan juga membuat orang jadi males kan ya trading di saham seperti itu. Jadi kalau dari segi regulasinya jelas, lebih transparan, aku rasa itu bisa buat market di saham ini bergairah lagi sih sebenarnya. Tapi kalau soal kripto atau saham ya itu masalah pilihan ya. Kayaknya orang mungkin lebih mudah di kripto ya kan dibandingkan dengan di saham. Kalau di saham tuh ada technical, ada fundamental, sentimen, kayak lebih more complicated dibandingkan dengan kripto seperti itu. Jadi kalau kripto kan buat wide ya, 24 jam gitu. Jadi plus minus lah. Kalau orang yang mungkin waktunya misalkan sambil kerja sambil trading mungkin lebih pilih di saham karena nggak bisa 24 jam kan dia gitu. Jadi ada batasan-batasan lagi lah gitu ya antara saham sama kripto gitu. Ya kita tergantung nyamannya juga gitu kan. Mungkin kalau yang masih muda-muda sih hajar sikat kalah pun nggak apa-apa masih ada orang tua gitu kan ya. Tapi kalau usianya makin dewasa dia kan faktor ambil risiko itu beda-beda ya kan kita nggak bisa main lagi kalau udah usia 30-40 mau main kripto mikir dulu kalau kesapu bisa nggak bayar KPR nggak bayar cicilan mobil ya kan uang sekolah anak nah itu pertimbangannya beda tapi kalau anak masih sekolah masih ada orang tua uang saku sikat aja uang saku ntar kalau loss minta mama minta papa gitu kan jadi itu juga jadi pertimbangan psikologis ya kenapa orang lebih banyak main di kripto dibandingkan dengan di saham seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau menurut Mas Doni ini, kan Bursa Efek ada rencana ya mau menerapkan short selling lagi di bursa saham kita. Gimana tuh, Mas? Aduh ampun dah. Jujur sih aku gini ya, kayaknya belum siap lah ya untuk Indonesia itu untuk short selling gitu ya. Sudah di DFC ada short selling lagi gitu ya. Jadi aku termasuk orang yang mungkin tidak setuju sih dengan short selling. Begitu. Karena ada juga kan kalau kita baca-baca kan short selling kan tidak selalu berhasil gitu. Di market yang lagi sepi gini diupayakan supaya ramai dengan melakukan short selling. Aku rasa itu kurang bijak juga sih gitu. Mungkin kalau udah yang mateng gitu ya, market sahamnya udah memungkinkan baru bisa dilakukan. Tapi kalau masih dalam posisi sekarang, FCA-nya masih begitu, nggak ada transparansi, susah sih. Gitu. Oke, oke. Ya, semoga bursa bisa mengkaji lagi, tetap berinovasi untuk Ya. meningkatkan volume dan minat minat investor trader. Tapi ya Mm-mm. perlu mengkaji lagi ya rasanya ya kalau Ya, soal betul. pilihan short selling ya. Ini kita Iya, kan iya, iya. retail kan, jadi semoga didengar. Betul. Iya. Ya. Nah, Mas Doni, Mm. kalau kita lihat nih di survei di pasar, cut rate-nya The Fed untuk bulan September kan udah sampai hampir bulat 100% Ya. ya untuk bulan September. Mm. Tapi kenapa malah bursa sahamnya rame-rame nih, bursa saham global kompak koreksi dari Amerika, Eropa, Asia, termasuk IHSG kita hari ini. Ya. Gimana pandangan Mas Doni? Kalau aku rasa untuk Amerika
mungkin juga sudah terlalu bubble ya untuk teknologinya gitu. Jadi banyak yang profit taking juga gitu. Sedangkan Eropa itu ketika dia turunin suku bunga memang inflasinya udah di tingkat 2% something gitu kan. Sehingga dia dari yang 10% jadi 2% kan ya saatnya dia menurunkan suku bunga. Lalu uh, bahan bakar juga turun kan di Eropa itu. Tapi PR-nya Eropa itu adalah naiknya upah. Jadi naiknya upah itu yang mereka khawatirin. Makanya kemarin tuh walaupun dia turunin suku bunga, tapi dia nggak setuju sebenarnya kan seperti itu. Sedangkan kalau dibilang market, aku rasa sih apa ya? Kalau lihat datanya aja, sebenarnya Jerman, Spanyol, Swiss, aku rasa masih bagus. Coba lihat Eropa, Jermani year to date plus 8,36% kan. Apalagi tuh, Polandia masih positif. Rusia mungkin yang cuman 3, berapa persen, Spanyol 9,16%, Swiss 8,28%. Jadi masih positif sebenarnya secara ini. Terus US kalau Dow Jones masih 5,75% ya kan. Kalau Nasdaq memang koreksi ya karena tadi itu profit taking. Sedangkan dari Asia sendiri aku rasa kayak India ya kan, Asia Pasifik India, terus Vietnam, Malaysia. Malaysia apalagi tuh sekarang banyak dapat invest kan. Vietnam juga gitu, Indonesia nih yang minus ini yang bikin nyesek sih sebenarnya. Indonesia jadi minus 0,45%, ya kan. Yang positif indeks cuma apa, ESG leader sama IDX 30 value positif 4%-an, ya dong, itu dia bisa beat ISG gitu. Terus Malaysia plus 11%, Vietnam dulu sempat 13, something persen, sekarang 9,70%, apalagi ya, even Filipina plus 3,41% loh. Ini jadi India plus 10,79%. Jadi emang flow-nya kalau aku lihat itu larinya kemana, ke India gitu. Begitu Amerika perang lawan Cina, Amerikanya lari kemana, ke India, larinya ke Vietnam flow-nya gitu di situ. Nah kita kemarin karena SRBI aja akhirnya asing ada masuk, ya kan. Siapa sih nggak mau dapat 7%? Betul nggak? Ngapain tanam di apa IISG? Mending SRBI lah. Iya. Gitu. Jadi secara kalau kita lihat ya mereka lihat flow-nya tuh mana-mana yang bisa dapetin duit tapi santai itu. Ya dong. Kan pas SRBI 7%. Ngapain pusing-pusing trading gitu kan. Gitu. Tapi Jadi SRBI udah nggak bisa buat masuk retail ya Mas ya? iya benar. Besar dananya ya Iya untuk SRBI. iya. Mm, gitu. Minimal berapa ya? 10 miliar kalau nggak salah ya Jadi SRBI. makanya kalau untuk sekarang ya boleh dibilang ya sisa retail gitu kan. Asing aja kalau lihat MSCI masih jualan terus. Ya nggak? MSCI coba kita lihat ya. Iya. Contoh mungkin biasanya hari ini yang ada beli 666 billion ya. Tapi Ya. kayak BRI net foreign sale-nya 192. Kemarin BRI di sell 179 billion. Tanggal 23 dijual 131 billion. Ini jualan terus nih. Terus tanggal 22 Juli jual lagi 25 billion. Jadi aku rasa masih posisi jual gitu ya. Telkom hari ini ada buy kecil banget 2,88 billion, tapi kemarin jualnya 106 billion. Ya kan? Kalau dari asing aja tetap jualan mereka gitu. Ya mungkin mereka dialihkan ke India atau alihkan kemana, tapi masih jualan gitu. Mungkin kalau BRI kan baru rilis juga ya earningnya kemarin, kan Mm-mm. memang earningnya kurang bagus BRI, labanya ngedrop. BCA Ya, kan bagus, ya, berbeda nasib. betul. Mungkin Makanya ya, asing ada beli lumayan besar nih ya. mungkin asing Mm. sudah mencium kira-kira Ya, aroma bagus atau sebenarnya Big Bang ini kan PR-nya BRI itu karena UMKM kan, NPL kan. Ya betul. restrukturisasi, terus belum judul-judul judi online itu gitu loh. BNI kenanya karena BUMN konstruksi kan. Nah, itu. Makanya beda kan, BCA sama BMRI bisa positif, tapi BNI sama BBRI kayak kena sialnya aja gitu. Itu sih kalau aku lihat sih mereka pasti ngalihin ke India atau ke Vietnam, Malaysia gitu-gitu. Makanya kalau indeksnya kita lihat di Asia Pasifik memang lari ke sana. Hmm. Tapi bisa juga loh Mas, Hmm. dengan year to date kita yang masih minus 0,5% itu justru jadi peluang juga nggak sih kalau nanti di kuartal 3 ini atau kuartal 4 tuh pas saat window dressing justru
dipilih nih sama asing. Apalagi valuasi kita juga lebih murah dibandingkan Betul, indeks betul. peers gitu. Justru mereka jadinya masuk ke kita. Kalau politiknya juga terkendali ya nanti bulan November Iya, mungkin ya. betul. Jadi kan kita gini ya, Hmm. Oktober itu kan mulai di apa lantik ya Pak Prabowo, ya kan 20 Oktober kalau nggak salah. Sedangkan Amerika itu pemilihan umum tanggal berapa? 5 November kalau aku nggak salah ingat. Ya kan, dilantiknya Januari gitu. Nah, Prabowo ini kan membawa suatu harapan ya, walaupun dia continuity tapi ada harapan lah gitu. Walaupun 2025, 2026, 2027 harus bayar utang 800 miliar gitu kan. Itu kan yang buat kemarin market benar-benar was-was itu asing was-was karena melihat kemampuan fiskal kita terbatas banget tuh. Ya kan? Udah kepotong buat bayar apa namanya? IKN. Bunganya utang, ya kan? Terus belum lagi apa itu? Makan bergizi sehat, ya makan bergizi gratis sama minum susu gratis. Ini dua program loh sebenarnya. Ya. Ada makanan, ada susu kan. Nah, dari awalnya 450 triliun per tahun jadi 225 triliun, kemarin jadi 71 triliun gitu kan. Artinya dia janji 82 juta lah ya targetnya awalnya yang akan dikasih makan. Jadi cuman mungkin sekitar 18 juta orang siswa itu. Jadi mungkin yang difokuskan ke daerah apa? Terluar, terdepan, terbelakang gitu kan ya. 3T mungkin kayak di daerah-daerah yang mungkin kayak NTT, Papua seperti itu, bukan yang di kota-kota besar gitu. Jadi ini yang PR-nya itu adalah bagaimana mereka dengan dana terbatas itu, dengan APBN-nya kan dibuat defisit sampai 2,8 kemungkinan gitu kan. Kalau dia nekat bisa jebol ketiga gitu kan. Eh ya emang kalau udah buat janji ya mungkin dia akan berusaha untuk implementasiin. Ya ini PR-nya kan di masalah apa tuh namanya pengawasan ya kan biasanya kalau kita catering itu catering 1 bulan enaknya cuma 2 hari sisanya makanannya ambiar gitu kan. Nah kita juga lihat bahwa kalau program ini yang program makan bergizi gratis minum susu gratis ini berjalan dengan baik ya misalnya benar-benar bagus ya kan ada PR 1 sapinya harus impornya bisa 1,2 juta sapi kan gitu. Terus kalau ayam aman lah ya. Ayam kita tuh suka kelebihan, makanya dipotong-potongin gitu kan supaya harganya nggak hancur gitu kan. Ayam masih nggak masalah, ayam mau daging ayam, telur gitu ya. Terus sayur mayur itu juga PR. Beras apalagi. Indonesia tuh impornya apa aja sih? Beras, garam, gula, tepung, ya gandum lah ya. Apalagi eh garam, bawang putih, impor kebanyakan impor. Oil aja impor kita. Nah, itu kan Iya. jadi tapi kalau misalkan menteri-menterinya nanti itu misalkan ya menteri pertanian, perhutanan dia tahu nih, oh ini kita butuh lahan sekian untuk peternakan sapi daerah mana gitu kan? Apakah di Lampung, apakah di NTT atau di mana? Dan itu bisa buat kayak transmigrasi kan dari Jawa ke mana? Dan programnya benar-benar benar itu bisa menciptakan lapangan kerja sebenarnya. Makanya ini kayak tes juga buat Pak Prabowo ya dengan program itu bisa generate revenue juga sebenarnya gitu asalkan nggak ada bocor-bocor sana bocor sini ya gitu ya jadi kayak benar-benar ayam daging beras kalau dia membuat food estate kemarin berapa food estate sudah hampir 1000 berapa itu triliun 1.500 triliun ya food estate 2021 sampai 2023 anggaran ketahanan pangan aja 2024 ini 108 triliun dia ada program buat apa itu di Merauke 500.000 hektar. Nah itu kan kalau dia jadi sawah itu bisa kita mungkin bisa swasembada ya. Kalau kita gue sempat baca mereka punya planning untuk ke depan gitu loh. Jadi ini nih yang jadi ujian buat Pak Prabowo ya sama timnya, menteri-menterinya. Program yang kalau kita pikirnya positif, dijalankan dengan bagus, harusnya oke gitu. Jadi dengan modal mungkin 71 triliun di awal-awal, nanti mungkin tahun kedua dia naikin lagi gitu kan, gradually. Nah itu juga bisa buat ciptakan lapangan kerja sih sebenarnya kayak gitu. Karena anggarannya kan terbatas banget ya. Buat IKN aja udah disisa sedikit. Aku nggak tahu ya apakah Prabowo punya punya apa kita bilang ya budget lebih untuk masuk ke IKN lagi, nambah ke IKN. Karena IKN makanya mau nggak mau mesti ngepush BUMN atau swasta atau investor asing untuk masuk. Kalau nggak susah gitu. Sedangkan kalau kita baca dari tim-timnya dia speak up itu
hampir sedikit sekali singgung soal IKN, tapi lebih ke makan bergizi gratis kan. Fokusnya lebih lebih ke situ gitu. Karena 2025 fiskal cukup berat ya. Kalau aku rasa udah ada PPN berapa tuh? Naik PPN-nya kan 12%. Belum lagi apa tuh? Asuransi kendaraan bermotor. Apalagi nanti tiba-tiba penyesuaian tarif listrik gitu kan. Iya. Eh, Subsidi BBM dikurangi gitu kan. Jadi kita ngurangi subsidi BBM tapi dialihkan ke Kan siang. makan makan bergizi gratis. Ini sama-sama konsumsi. Sifatnya itu hilang, Hmm. nggak produktif, Iya. ya kan? Jadi kalau misalkan dari BBM dikurangi, masukin ke pendidikan, itu kan long termnya lebih lebih produktif ya sifatnya nanti. Sarjana dapat jadi sarjana, ya kan? Pendidikan bagus, kerjaan dapat gitu. Tapi ya kembali lagi kalau emang dia fokusnya ke makan bergizi gratis, tapi itu bisa menciptakan lapangan kerja, peternak sapi gitu ya, dan sawah-sawahnya jadi yang di Merauke itu bisa generate revenue juga buat buat apa namanya ekonomi kita gitu. Jadi ini masalah kayak lu punya program, lu bisa eksekusi nggak, diawasinya dengan baik nggak. Gitu. Tapi kalau bocor mana-mana, wah itu yang ada utang lagi tuh, makin gede utangnya kita. Ini kan kalau kita lihat dia nggak nambah utang aja udah 800 triliun harus bayar bunga, ya kan? 2005, 2006, 2002, 2027 itu berat loh. Ini kalau dia nambah utang lagi tahun berjalan, bunganya makin gede lagi. Akhirnya kita kayak masuk ke dalam vicious circle gitu, lingkaran setan. Ya kan sekarang aja kayak kita lihat banyak cukai mau diterapin kan, deterjen kena apa kena, wah itu udah yang rokok aja udah pingsan tuh. Lihat emiten-emiten rokok kan, makin lama makin turun bukan makin naik. Karena cukainya juga diterapkan 10%, nggak tahu 2025 10% lagi nggak. Ya Mas ya, cukai minuman manis juga ya, lagi rencana wacana mau kena. Iya, jadi kayak makin berat ya. Jadi kayak buat aku tuh kelas menengah sih yang akan kena, itu kelas menengahnya gitu. Kalau kelas bawah masih ada apa namanya itu bansos dan sebagainya, tapi ya ini belum pilkada loh. Pilkada ntar bansos cair lagi kan. Iya. Itu uang keluar loh. Nanti kalau nggak cukup utang lagi, berarti beban bunganya makin gede gitu kan. Kasihan Pak Prabowo-nya. Benar-benar gue tuh ngerasa kayak, makanya asing aja. Kalau kita baca reportnya apa institusi asing, itu kan mereka khawatir kan. Khawatirnya apa tadi? Kalau sampai 50%, waduh, berat buat Indonesia. Akhirnya ya maka larinya kemana? Ke Vietnam, ke India, ke Malaysia. Nah itu lagi. Iya, iya. Tapi Nah, jangan kalau pesimis ya. Maksud gue jangan pesimis. Kita mah harus optimis. iya. Nah, gini Mas, kalau misalnya di bulan November udah mulai jalan nih kebijakan makan bergizi gratis. Kira-kira menurut pandangan Mas Doni, emiten-emiten consumer gitu bisa rally lagi nggak? Atau udah terprice in awal tahun kemarin? Kayak gitu, Mas. Aku rasa belum ya. Konsumer sendiri itu sebenarnya kalau kita lihat karena daya belinya masih terendah, jadi sektor konsumer tuh minim banget loh. Ya kan secara sektoral kan kita energi, basic material, healthcare. Sekarang itu mulai naik itu apa namanya? Sebentar year to date tuh Juli aja ya. Aku lihat data dulu biar nggak salah. Juli kita main di wait. Yang menguat itu industrial 6,81%, ini dari tanggal 1 sampai sekarang ya. Terus yang kedua itu ada property and real estate, yang ketiga transportation and logistic. Ini yang ketiga ini walaupun year to date minus, tapi dia menguat gitu ya. Ya agak-agak bagus ya. Mungkin properti kalau kita lihat orang akan expect bahwa September bunga turun sehingga orang pada HK properti begitu ya. Yang kita lihat. Walaupun sektor properti ini kan PPN ditanggung pemerintah kan turun ya. Awalnya kan 100%. Sekarang 50% untuk yang perumahan 2M sampai 5M gitu kan. Kalau tadi ngomongin makanan bergizi sama susu gratis, berarti emiten-emitennya mungkin harus ada susu, ayam, sapi gitu ya. Jadi yang relate ke situ. Kalau kita lihat di bursa ada apa aja ya? Bentar. Kita lihat kayak Ultra Jaya mungkin ya. Ini kita disclaimer on dulu ya. Iya. bukan ajakan membeli atau menjual suatu saham tertentu ya. Disclaimer on. Kayak Ultra Jaya aku rasa cukup lumayan prospektif karena dia punya apa? Peternakan di Pengaruh
Lengan, di Brastagi, itu lumayan gede loh, 62 hektar sama 73 hektar. Dan itu bisa sampai 2.500 sapi perah. Jadi ULTJ mungkin yang leading ya untuk aku lihat untuk program susu gratis gitu ya. Ini Cimory susu, juga ada, cuman si Cimory dia nggak punya peternakan, dia bekerja sama. susunya kemarin yang dibagi Greenfield loh Mas, bukan Ultra. Betul, betul, betul. Sebenarnya kan produk susu UHT itu ada apa aja sih? Ada Ultra Jaya, Vision Flag, Indo apa lagi? Milk. Indomilk, Oke. Milko, ya Milko, Cimory, ya kan? Kayak Cimory. gitu-gitu. Cuma kalau secara skala besar mungkin Ultra Jaya sih yang apa? Sama Vision Flag lumayan loh. Karena kan dia juga ada kerjasama ya. Kemarin kita sempat baca bahwa Vision Flag untuk support untuk minuman susu gratis juga. Gitu. Jadi mungkin dibagi-bagi lah. Cuman kan Vision Flag nggak ada sahamnya ya. Ya. Jadi mungkin yang aku bahas itu kayak Ultra Jaya, Cimory. Pangsa pasar ya, Ultra Jaya itu menguasai 34%. Kedua itu Vision Flag 16%, Indomilk 12%, Milku 10%, Cimory itu cuma 7%. Cuman Cimory ini dia menguasai daerah di Lampung. Oh. Jadi mungkin kan kita akan lihat sebarannya nih, apa mana-mana yang dapat proyeknya untuk makan siang gratis atau minum susu gratis di situ. Oke, oke. Oke. Siap. Wah, nggak berasa Mas Doni. Sudah jam 8 ya. Siap, siap. Oke. Oh, satu lagi Apa? lupa. Boleh. Trump itu kalau di market ya, yang relate sama dia adalah Haritanu, ya kan? Jadi memang kalau kita lihat 2018, 2016 itu hubungannya HT sama Trump ini kan erat ya. Jadi MNC Land itu dia Oktober nanti itu dia akan rilis launching Trump Residence sama Trump Golf di bulan Oktober. Jadi sebelum pemilunya Amerika gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau pada lihat kenapa nih saham MNC Land naik gitu ya. Tapi ada reasonnya. Itu bukan di pom-pom ya, tapi emang secara berita udah dipublish. Jadi kayak news itu udah beredar di mana-mana. Teman-teman bisa baca sih. Kalau kita lihat keepback-nya nggak jelas Om Don. Iya, tetapi kalau itu golfnya jalan, itu prediksinya dia 100 sampai 300 M ya di tahun 2025. Generate revenue buat KPIG gitu. Makanya berhit itu kan baru punya 19% ya di KPIG. Ya dia mungkin kalau pengendali dia mau sampai 25% gitu. Makanya kemarin waktu diumain itu mereka benar-benar kayak menolak gitu karena emang sebenarnya ini aksi pembelian yang wajar sebagai pengendali untuk sampai sahamnya bisa 25%. Komposisinya kepemilikan di situ. Itu sih kalau aku lihat Trump ya mungkin identik kita ingat yang dulu hubungannya Haritanu sama Donald Trump kan erat banget ya. Jadi di kawasan Lido itu 3.000 hektar. Di Bali di Tanah Lot. Jadi ada dua kawasan yang mungkin MNC Land planning dengan Trump ya. Jadi Trump Residence sama Trump Golf Club gitu. Gitu sih. Oke deh. Mantap banget ya teman-teman. Udah ending kita dapat bonus bocoran itu. Wah, tapi bagi teman-teman pilihannya ya. Ya, Kita di sini hanya sebatas edukasi ya, teman-teman. betul betul. Jual bukan ajakan beli, semua resiko, semua keuntungan ditanggung masing-masing. Oke? Betul. Oke, baik. Makasih banyak Mas Doni Ya, untuk banyak banget insight dan sharingnya, bocorannya mantap banget di malam hari ini. Sukses dan sehat selalu ya Mas Doni. Kita ketemu di event-event berikutnya. Oke? Ya. Terima kasih Oke. juga untuk teman-teman yang udah berpartisipasi di IG Live malam hari ini. Kita ketemu lagi di IG Live besok ya, teman-teman. Oke deh. Bye-bye. Terima kasih Mas Dani. Bye. See you next week. Selamat. Yes.